Satu, jumpa lagi dengan saya ya. Di sini di pertemuan kita yang ke-9 untuk mata kuliah Statistika Matematika 2. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas penjelasan ya atau jawaban dari soal-soal UTS yang telah kalian kerjakan pada pertemuan minggu lalu. Nah, harapannya nanti kalian bisa belajar dari pengerjaan-pengerjaan ini. Oke, langsung saja. Yang pertama soalnya ada dua. Yang pertama adalah percobaan pelemparan sebuah mata uang sebanyak 3 kali. Ya, X itu adalah variabel acak yang menyatakan banyak angka yang muncul. Maka carilah A, S, B, P untuk X sama dengan 3, P untuk X sama dengan 2, P untuk X sama dengan 1, dan C nya P untuk X dari 1 sampai 3. Itu yang nomor 1. Terus nomor 2 itu adalah sebuah variabel acak mempunyai fungsi densitas peluang itu CE pangkat negatif 6X untuk X lebih dari 0 bernilai 0 untuk yang lain. Nah, carilah, disuruh mencari fungsi distribusi kumulatif X F besar X ya, dan peluang untuk X antara 1 dan 2. Oke, kita jawab dulu yang pertama ya. Ini kan pelemparan sebuah mata uang sebanyak 3 kali ya. Berarti kemungkinan yang muncul adalah kemungkinannya ada 8 ya, karena sampelnya ada 2 angka dan gambar dilempar sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3 ada 8. Yang pertama adalah ini semua angka. Yang kedua saya pikir sudah ya, ini sudah mudah ya, terlalu mudah ini. Begini, dan yang terakhir adalah gambar semua. Oke, seperti ini. Untuk XS nya kemungkinan semua kejadiannya itu ada 8, yaitu semua angka sampai semua gambar. Nanti komanya dikasih sendiri ini ya, semua angka sampai semua gambar. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seperti itu. Ini jawaban untuk yang A. Terus P sama dengan 3. P ini ingat, P ini peluang. Jadi untuk X sama dengan 3 artinya gambar itu muncul sebanyak 3 pada percobaan. Mana ini yang ketiga-tiganya gambar? Hanya 1. Nah, maka dianu dulu ini untuk X sama dengan 3 nya itu hanya 1, yaitu G, dan G. Nah, sehingga peluangnya untuk X sama dengan 3 berarti 1 dari 8, seperti itu. Untuk P X sama dengan 2, X nya sama dengan 2 artinya gambarnya muncul sebanyak 2 kali. Nah, apa saja ini gambarnya 2 kali, ini AGG, terus GAG, dan GGA. Ada 3 ya, gambarnya muncul sebanyak 2 kali, berarti 3 dari peluangnya untuk X sama dengan 2, 3 dari 8. Terus untuk X sama dengan 1 artinya gambar itu muncul sebanyak 1 kali. Mana? Ada 3 juga dengan cara yang sama, ada 3 ya, muncul 1 kali, 1, 2, 3. Jadi peluangnya ini sama dengan 3 per 8, seperti itu.
Nah, untuk yang C ini caranya ada dua. X-nya itu dari 1, 2, 3, artinya untuk X sama dengan 1 ditambah untuk X sama dengan 2 ditambah peluang untuk X sama dengan 3. Jadi P X sama dengan 1 ditambah P ya, ini ya, P X sama dengan 2 tambah P X sama dengan 3. Ini sama dengan untuk X sama dengan 1 tadi 3/8 ditambah X sama dengan 2 3/8 tambah 1/8, hasilnya nanti 7/8. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kalian bisa mencari dulu untuk sampelnya. Untuk X sama dengan 1 itu mana? Berarti ini ada 3, 1, 2, 3, tulis di sini. Untuk X sama dengan X nya 2 mana? Oh, ini tulis lagi di sini ya. Untuk X sama dengan 3 nya hanya 1, ini tulis lagi di sini. Demikian hingga ada 7 nanti. Jadi 7/8. Seperti ini saja sudah saya betulkan. Itu untuk jawaban yang pertama. Sekarang jawaban yang kedua, ini sudah saya tulis langsung ya. Tinggal saya menjelaskan. Yang pertama kita cari dulu C, nilai C di sini ya. Dengan aturan dasar semua peluangnya itu adalah 1 jika dijumlahkan. Nah, ini dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Untuk negatif tak hingga sampai dengan 0, karena di sini 0 batasnya, itu bernilai 0 ya. Karena untuk fx selain ini, selain untuk ini, itu nilainya 0. Jadi 0 ya. Oke. Terus kita tugasnya hanya menghitung ini, tinggal menghitung ini ya. Integral 0 sampai tak hingga C E pangkat negatif 6x dx itu sama dengan 1 lah. Kita integralkan yang ini. Integral dari E pangkat negatif 6x, ini banyak yang keliru ini, itu adalah 1/-6 kali dia sendiri. Itu integralnya itu seperti itu. Jadi 1 turunannya ini kali ini sendiri. Nah, itu integralnya. Ini banyak yang keliru. Karena ini ada C, maka C nya ditaruh di atas. Demikian hingga tinggal dimasukkan ke sini ya. Ini ke sini seperti ini. Nah, untuk E pangkat negatif 6 kali tak hingga, ini kan hasilnya tak hingga. E pangkat tak hingga itu 0 ya. Terus sekarang ini negatif kali negatif positif. Nah, untuk E pangkat negatif 6 kali 0 kan 0. E pangkat 0 itu 1, jadi C/6 kali 1 itu C/6 ya. Sedemikian hingga dengan perkalian silang C itu 1 kali 6 atau 6 kali 1, C nya ketemu 6. Sehingga fungsi densitasnya tinggal mengganti C itu dengan 6. Seperti itu. Ini ketemu. Sekarang kita mencari F besarnya atau fungsi kumulatifnya. Untuk X nya kurang dari 0, karena tadi nilainya 0 Fx nya, maka F besar X nya juga sama dengan 0. Terus untuk X nya sama lebih dari 0, maka kita tinggal mengintegralkannya saja dengan batas 0 sampai X. Cuman di sini harus diganti dengan S. Karena apa? Agar supaya hasil akhirnya itu variabelnya X, seperti itu. Nah, kita integralkan ini. Integralnya ini kan turunannya ini turunannya ini terhadap S ya, berarti 1/-6S. Berarti 6 kali 1/-6 kan 6 negatif 1, tinggal negatif saja. Terus dikali dianya sendiri, tinggal kita masukkan X nya ke sini, 0 nya ke sini ya. Ini pangkat 0 itu sama dengan 1 ya nanti. Nah, ini pangkat 0 itu sama dengan 1. Terus tinggal ini disandingkan dengan 1 dengan tanda negatif. Terus sama dengan ini dibalik 1 dikurangi E pangkat negatif 6x. Jadi fungsinya itu bernilai 0 untuk X nya kurang dari 0 atau sama dengan 0, dan bernilai 1 dikurangi bernilai ini untuk X nya lebih dari 0, begitu. Terus untuk P peluang untuk X antara 1 dan 2 itu sama dengan, artinya sama dengan fungsi distribusi kumulatifnya untuk X sama dengan 2 dikurangi untuk X sama dengan 1. Dimasukkan ke sini, kita ganti saja ini.
dengan X-nya ini dengan 2 dulu, terus X-nya ini dengan 1 ya, dikurangkan. Nah ini dikali ini negatif 12, ini kali ini negatif 6, 1 dikali negatif kali 1 kan negatif ya, itu untuk menolkan ini dikurangi ini kan 0 hasilnya, terus negatif kali negatif hasilnya positif. Perlu diingat bahwa E itu adalah sebuah konstanta yang nilainya 2,71. Nah, tinggal kalian dengan kalkulator hitung ya, ganti E ini dengan 2,71, maka hasilnya ketemu ini. Nah ini cara yang pertama. Terus cara yang keduanya, kalian bisa untuk P nya yang ini ya, kalian bisa menggunakan integral 1 sampai 2 ini, 1 dikurangi E pangkat negatif 6x dx. Nah kalian hitung seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung P untuk X antara 1 dan 2. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita yang ke-9, dan semoga ini bisa membantu ya kalian dalam belajar begitu. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.